kita, hitan itu wajib atau sunnah ya? Nah Ustadz Maulana, kalau berbicara tentang wajib atau sunnah tadi kan udah dibahas sama guru-guru kita termasuk Ustadz Maulana juga ya. Nah yang pengen kita tanyakan sekarang adalah apa sih kemuliaan? Kemuliaan, faedah, pahala atau apapun. Betul, kita tahu itu buat kesehatan, oke. Tapi kemuliaannya apa sih hitanan bagi laki-laki dan juga bagi perempuan? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib Muhammad Syahab dan Ustazah Qatrun Nada, Masya Allah, dan Bu Caca. Allah, Masya Allah. Satu hal buat kita. Yang jelas kalau kita berbicara tentang hitan, apa sih faedahnya? Faedahnya adalah sebagai ikutan Nabi. Sebagai mengikuti sunnahnya. Sunnah itu kan fitrahnya manusia itu ada apa Bu? Hitan, apalagi cukur, apa? Itu cabut, itulah bulu. Itulah bersih, potong kuku lah. Kan demi kebersihan. Yang berikutnya, mohon izin mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan tidak mungkin diperintahkan tanpa tujuan. Tak mungkin diperintahkan tanpa kebaikan. Saya pernah ketemu dokter dari Amerika. Masya Allah. Negara adidaya. Aduh, Saya bahasanya waktu itu apa ketemu Ustaz? Dia tetap bahasa Indonesia. Tapi kan dokter Indonesia yang kerja di Amerika. Oh begitu. Dan dia non muslim. Dan dia bercerita sama saya. Kita diskusi. Waktu itu di bandara ya. Sambil nunggu penerbangan. Ngobrol. Ustadz ini, Ustadz ya iya. Ternyata hitan itu penting. Bahkan orang di Amerika, anak-anak Amerika dihitan semua. Karena kenapa? Dia malu. Bahkan sebelum masuk sekolah, dia sudah dihitan semua. Karena kan di sekolah Amerika itu kan mandi. Ada acara mandi siang atau apakah itu. Dia malu kalau dia belum dihitan. Nah dari sini kita bisa belajar apa faedahnya. Dia bilang kata dokter itu. Untuk resiko untuk mendapatkan penyakit kelamin tidak. Ya, menurun. Ya. Jadi resiko penyakit kelamin tidak kena. Kenapa? Karena satu, tempat ada yang belum dihitan itu bisa menimbulkan banyak kuman dan penyakit di dalamnya. Jadi untuk dari segi syariat iya, sunnah Nabi iya, kebersihan iya, tuh bersih. Apalagi kesehatan iya, bersih. Karena kalau tidak sehat ya saat tadi sehat. Kemudian bersih. Bersihnya dari mana? Karena tidak menyimpan kotoran. Karena mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Aduh, maaf ya, perbandingan antara dan hitam dan belum itu kelihatan. Bahkan kemarin, kalau kemarin kan bisa tahun lalu ya, beberapa tahun, tidak usah disebut. Ada yang datang kepada saya, padahal dia non muslim. Dia minta tolong, Ustadz bantu aku. Kenapa? Aku mau dihitan. Padahal dia bukan muslim. Dan orangnya sudah gede. Dan saya langsung bantu. Datang ke rumah saya di hitan. Saya carikan hitan. Habis itu dia berterima kasih banyak. Padahal dia non muslim. Itu. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Berarti kesadaran hitan pentingnya itu hitam udah bagus. Apalagi mohon maaf tanpa menggurui. Untuk anak perempuan. Tadi betul kata Ustazah Nada. Untuk kemuliaan. Menurunkan libido. Iya. Karena apalagi mohon maaf. Untuk memancarkan kemuliaan wajahnya. Bukan karena nafsunya. Makanya pentingnya khitan itu. Dan faedahnya kebersihan, kesucian, kesehatan. Bersih, sehat, suci. Tuh, dua, tiga. Bersih, sehat, suci. Tuh, dua, tiga. Bersih, sehat, suci. Masya Allah, bersih, sehat, dan suci ya. Apalagi kalau buat perempuan tuh supaya dan buat anak-anak ternyata malu kalau dia belum dihitan. Malu. Hanwar anakku, dia malu karena dia belum dihitan. Dan dia minta dihitan waktu itu kelas 2 SD. Masya Allah, nalurinya begitu ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah.
Habib, ini pertanyaan banyak jamaah nih ya Habib ya. Kalau misalkan kita punya anak perempuan, ternyata qadarullah kita lupa menghitankan anak tersebut. Ya misalkan, kalau kita ngomongin anakku misalkan Kasia gitu ya, umurnya 3 tahun. Itu masih boleh dihitan atau enggak, ada nggak sih batas umur? Tapi kalau kita ingetnya nih anak perempuan belum dihitan tapi udah 17 tahun, udah 23 tahun, 26 tahun bahkan udah menikah. Lalu apa yang harus dilakukan Habib? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya sudah dibahas-bahas semuanya sama guru kita, sedikit hanya menambahkan khitan. Khitan ini terbagi 3 hukum. Ya, terbagi 3 pendapat, bukan 3 hukum, 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah sunnah. Sunnah khitan, pendapat siapa ini? Yang bermadhab kepada Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Madhab Hanafi lirijal walinisa, buat laki-laki dan buat perempuan. Buat madhab Imam Abu Hanifah sunnah. Khusus buat perempuan, baik itu madhabnya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, maka hukumnya sunnah. Itu pendapat yang pertama. Kemudian qaul tsani atau pendapat yang kedua itu wajib. Lirijal walinisa. Pendapat ini, pendapat kedua adalah pendapat yang wajib, itu sunnah, khitan itu wajib, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i, khitan itu wajib. Ingetin saya. Khitan itu wajib lirijal walinisa, buat laki-laki dan buat perempuan. Nah kalau orang bertanya, Habib ikut siapa? Dan bagaimana menurut Habib hukumnya khitan? Saya bermadhab kepada Imam Syafi'i, maka saya mengambil pendapat yang kedua, yaitu khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, dan khitan bagi perempuan hukumnya wajib. Ada batasan umur atau tidak? Tidak ada batasan umur. Tadi sudah kita bahas. Sebelum baligh itu sunnah, maka setelah baligh maka hukumnya wajib. Nah, sebelum baligh, kenapa sebelum baligh itu sunnah? Karena belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan sesuatu yang mukallaf seperti puasa segala macam. Maka hukumnya di bawah baligh itu hukumnya sunnah, maka setelah baligh hukumnya wajib. Maka pendapat yang ketiga adalah wajib bagi laki-laki, kemuliaan bagi perempuan. Itu pendapat yang ketiga. Wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Jadi ada 3 pendapat hukum untuk menentukan hukum khitan itu wajib atau sunnah atau kemuliaan. Karena mungkin di Indonesia ini aktsar atau lebih banyak orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, maka sering kita dengar sudah di mana-mana ada bikin perayaan, tapi biasanya yang bikin perayaan itu seperti Ustaz Maulana katakan, bagi yang khitan laki-laki, bukan bagi yang khitan perempuan. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya baik itu laki-laki atau itu perempuan, maka hukumnya wajib dikhitan. Jadi kalau ditanyakan sama Caca tadi, ada batasan umur atau tidak? Tidak ada batasan umur. Selama mereka belum melakukan itu, wajib buat mereka khitan itu belum hilang kewajibannya. Jadi seperti itu, Cak. Allah. Jadi emang ada yang bilang wajib, sunnah, wajib mulia gitu ya. Betul. Begitu. Tapi karena kita kebanyakan adalah mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, maka itu wajib dan wajib. Betul. Terus kalau perempuan udah umur 23 tahun, hitannya di mana, Beb? Di rumah sakit lah pastinya. Oh bisa ya? Bisa, pasti. Oh ada ya? Pasti. Ada tempatnya. Oh gitu. Jadi konsultasi sama dokter gitu langsung ya? Artinya mayusama saja, artinya sedikit saja atau digores saja. Dan udah itu cukup. artinya bukan bikin langsung nggak bisa jalan apa segala macam, tetap bisa dan sebentar saja untuk melaksanakannya. Baiklah Habib, jazakallahu Baik. khairan. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa nih. Jamaah. Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ibu-ibu yang gelis-gelis
ada yang mau nanya apa enggak? Coba angkat tangan dulu, angkat tangan, angkat tangan. Oke, aku kasih kesempatan di sini deh, silahkan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Komariah dari Majelis Taklim Ad-Duha, Soreang, Kabupaten Bandung. Masya Allah. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya, apakah benar laki-laki yang belum dihitan tidak boleh menjadi imam sholat? Ya juga ya. Iya, Boleh nggak mengapa ya? demikian? Oh, Ya. oke. Baik, terima Mohon kasih banyak. Ibu tadi pencerahannya. dengan Ibu Ibu Ais Komariah. Ibu Eis, hatur nuhun. Ibu Eis, terima kasih Sami, banyak. sami. Terima kasih Ustazah Nada, benar Iya, Kak juga ya. Caca. Kalau belum hitan, kalau hitan itu wajib bagi laki-laki muslim. Kalau belum hitan boleh jadi imam sholat nggak? Iya. Terus kalau belum hitan udah nikah, terus dia imam-imaman sama istrinya, Bagaimana ya? itu gimana hukumnya Iya. sah apa enggak? Bener juga, pinter Ibu Iya, Eis. Ini iya. Masya Allah pinter loh Ibu Iya, loh, ini Masya biasanya Allah. dari Bandung nih ya. Masya Allah. Mohon Masya Allah. tausiahnya Ustazah. Baik, terima kasih Kak Caca. Masya Allah. Terkait dengan imam ya, bagaimana nih ketika memang belum dikhitan. Dalam kaidah fikih atau dalam hukum fikih itu ada syurutus sihhatil qudwah. Artinya syarat kesempurnaan, syarat sahnya dalam berjamaah. Nah ini ada syarat-syaratnya nih. Di antaranya adalah ketika seorang makmum yakin bahwa imam, nah ini makmumnya nih yang yakin. Makmumnya yakin bahwa imamnya dalam keadaan yang suci, tidak membawa najis, kemudian juga sempurna dalam berwudu, kemudian juga mungkin dalam melafatkan bacaan dan kaifiat ataupun rukun sholatnya juga sempurna. Nah ini adalah keyakinan dari seorang makmum. Ya, kalau memang misalnya mau berjamaah kita yakin ya udah imamnya ini dalam keadaan yang mendekati kesempurnaan. Karena sempurna itu miliknya Allah. Tapi mendekati kepada kesempurnaan untuk menjadi imam maka bismillah itu menjadi syarat sahnya orang bisa berjamaah. Nah gimana kalau kitanya nih yang mau jadi imam? Nah tinggal kita coba kita muhasabah dulu deh. Kita berpikir dulu deh dengan kita sudah bagaimana wudhunya, apakah sudah sempurna? Tentu ketika memang seseorang ketika mau sholat harus berwudhu. La sholata liman la wudhu'a lahu. Tidak menjadi sempurna sholat seseorang, tidak dinilai sholat seseorang apabila tidak sempurna juga wudhunya. Nah wudhunya pun ini juga harus sempurna. Sebelum berwudu, bagaimana cara mendekati kesempurnaan wudu? Yaitu dengan membersihkan. Membersihkan, yakin semua itu tidak ada najis yang ada dalam tubuhnya. Jadi oleh karena itu, bagi seorang laki-laki, kalau memang dia ingin menjadi imam, pastikan dirinya, itu boleh-boleh saja, tapi pastikan dirinya suci dari najis. Harus bisa dipastikan. Tapi kalau sekiranya memang ada orang lain yang dia tahu nih mungkin dia malu ngomong belum khitan. Kemudian ada orang lain yang yakin memang sudah dikhitan. Maka mohon maaf bisa dianjurkan Bapak dulu deh yang maju gitu ya. Untuk lebih apa? Lebih sempurna dalam ibadah sholat. Yang namanya imam ini harus diikutin. Makmum harus mengikuti. Kalau sekiranya seorang imam mohon maaf tidak sempurna dalam ibadah sholat karena masih ada najis dalam tubuhnya, maka ini yang harus diperhatikan. Jadi kita makmum yakin imamnya ini dalam kesempurnaan, mendekati kesempurnaan dalam pelaksanaan kaifiat dan sebagainya. Kita kalau memang jadi imam juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan. Ketika nanti di hari akhirat kamu pernah jadi imam. Kamu pernah jadi imam sholat, tapi kenapa kamu tidak berhati-hati dalam bersih-bersih, dalam berwudu? Kenapa? Karena tanggung jawab makmum ada di pundaknya imam. Itu yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Masya Kak Allah, Caca. artinya tuh memang Ustazah sebenarnya bukan boleh atau nggak bolehnya udah hitan, itu tapi sebenarnya lebih menitik beratkan kepada kepastian kebersihan. Iya betul. Karena kalau belum dihitan takutnya ada kotoran, Iya. masih ada najis, jadi sholatnya jadi nggak sah. Iya, Sebenarnya itu yang itu harus ya. diperhatikan. Baik, Baik, terima jazakillah khairan kasih. katsiran, sangat jelas sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang aku kasih kesempatan lagi deh, jamaah ada yang mau nanya nggak? Angkat tangan. Oke, yang dekat aku sebelah sini, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Triwulandari dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Sukajadi Cukahaur, Soreang, Kabupaten Bandung. Pertanyaannya? Izin bertanya Ustazah. Apakah berdosa bagi orang tua yang menunda-nunda acara khitan dengan alasan Acara atau untuk menghitankan? Untuk menghitankan. Oke, Dengan alasannya? dana, alasannya nggak ada dana. Oh gitu, karena menghitankan kan butuh dana. Dosa apa enggak sih menunda-nunda gitu ya? Iya, iya. Dalam pandangan Islam iya juga ya Ustadz Maulana ya? Ya jahitan masal. Oh bisa juga Kan ya. gratis, kan? Tapi dosa apa enggak itu jawabannya yes or no. Wah Yes ntar or kita no. akan bahas ya. Itu dosa atau enggak setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.